Oke, bisa Kak? Sudah. Sudah oke belum? Saya mulai ya. Oke. Selamat sore, salam dan bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu guru yang ada di MBMP PPKN Kabupaten Sumba Timur. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Evalina, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumba Timur. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata terkait modul paket 1.4 terkait budaya positif sekolah. Izinkan saya akan men-share ini ya. Oh, belum berubah ya. Sebentar ya, belum berubah lagi nih. Oke. Oke. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Jelas. Bu. Ini saya akan full screen scan dulu. Oke. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya Evalina Manihuruk, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumba Timur. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Mahu. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata terkait budaya positif. Budaya positif merupakan membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu belajar dengan baik. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman merupakan keinginan setiap aktor pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat budaya positif dalam rangka menciptakan budaya positif. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, apa itu disiplin positif dan nilai kebajikan? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil Pancasila. Jadi, tentu kita setiap guru menginginkan budaya positif ada di sekolah kita, dengan tentunya dengan membuat disiplin belajar kepada anak-anak didik kita. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dalam melakukan budaya positif, tadi ada disiplin. Nah, yang pertama adalah hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, contoh hukuman ini biasanya begini, ketika murid terlambat ke sekolah, guru tiba-tiba langsung memberikan hukuman untuk kepada siswa lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Itu yang disebut dengan hukuman. Lalu yang kedua itu adalah konsekuensi.
Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, biasanya kalau konsekuensi ini ada tata tertib. Jadi ketika anak-anak melanggar tata tertib, dia akan mengetahui akibat dari dia melanggar tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Nah, yang ketiga ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Gozem pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charles M. Golson tahun 1996. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, ini biasanya kalau restitusi itu kita bisa lakukan dengan proses kolaboratif. Mencari solusi dari apa yang telah murid lakukan. Biasanya kesalahan, lalu kita selesaikan dengan cara kolaboratif. Nah, dengan apa disiplin ini dapat kita lakukan? Yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih motivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Nah, proses pembentukan kelas ini yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini dapat dipenuhi dengan kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa terima kasih, kesenangan, dan kebebasan. Nah, dari restitusi tadi, itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, biasanya di sekolah itu ketika ada murid yang melakukan kesalahan, inilah 5 peran yang sering terjadi di sekolah. Biasanya kita langsung memberikan hukuman, atau kita merasa menjadi teman, atau hanya kita memantau saja ketika terjadi pelanggaran disiplin begitu. Nah, dengan apa pelaksanaan budaya positif di sekolah itu bisa dilakukan? Yaitu dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah bentuk segitiga dari restitusi. Misalkan dari menstabilkan identitas. Bisa kita lakukan dengan pertanyaan, setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau bukan hanya kamu aja kok yang melakukan kesalahan. Lalu kita validasi dengan, pasti kamu punya alasan untuk kamu melakukan hal tersebut. Atau kamu pasti ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lalu menanyakan keyakinannya. Apa sih nilai-nilai yang sudah disepakati dari keyakinan kelas tadi? Atau
kamu mau jadi orang seperti apa ke depannya. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya bagikan mengenai budaya positif. Adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan dan masukannya? Saya akan berikan kesempatannya. Iya, Pak Denny. Sudah dikasih kesempatan. Iya. Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva, kesempatan diberikan kepada saya. Yang pertama-tama mungkin saya apresiasi kepada Ibu Eva yang sudah membagikan kami semua terkait dengan budaya positif yang mungkin kita terapkan di dalam sekolah kita masing-masing. Ini sangat bagus dan sangat baik, bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hasil dari paparan yang sudah dipaparkan oleh Bu Eva tadi, saya sangat tertarik, dan mungkin yang ingin saya bertanya atau mungkin mendapat penjelasan yang lebih rinci dari Bu Eva terkait dengan kesepakatan kelas. Ya. Nah, kalau berbicara terkait dengan kesepakatan kelas, tentu ada dua di sini. Ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelas, maupun ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru mata pelajaran. Nah, kira-kira yang dimaksud oleh Ibu Eva di sini, apakah kesepakatan yang kita pakai adalah kesepakatan yang dibuat oleh wali kelas, ataukah kita sendiri dari guru mata pelajaran yang membuat kesepakatan kelas sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh? Nah, ketika kita sendiri yang membuat kesepakatan kelas itu, lalu dengan cara apakah kita membuat kesepakatan kelas? Apakah kita membuat kesepakatan kelas ini di awal masuk kelas, ataukah setiap atau di awal pembelajaran, misalnya di semester ganjil atau semester genap sekarang? Kemarin kita masuk di awal semester itu di bulan Januari. Apakah di awal pembelajaran kita buat kesepakatan kelas, ataukah kita buat sepanjang kita masuk kelas? Nah, ketika kita buat misalnya kalau Ibu Eva menggunakan cara kita membuat satu kali saja saat kita awal masuk, nah, apakah kita dengan cara apa untuk anak-anak itu bisa mengingat kembali itu kesepakatan kelas ke kita ketika kita masuk kelas pada saat jam pembelajaran kita, misalnya kita PPKN. Nah, tentu kita masuk dengan kita punya mata pelajaran yang mungkin kesepakatan kelas yang sudah kita buat, apakah anak-anak itu bisa ingat, ataukah ada cara lain mungkin dari Ibu Eva supaya anak-anak itu tetap mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat bersama. Mungkin itu saja Ibu Eva, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini kita saling sharing sehingga di dalam kita menerapkan atau mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing bisa kita jalankan. Mungkin seperti itu Ibu Eva, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya. Kesempatan kedua saya berikan kepada Ibu W. Baik, terima kasih Ibu Eva. Ya, saya hanya memberikan tanggapan untuk segitiga restitusi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Eva. Saya pikir ini sangat menarik karena kita tahu banyak sekali teman-teman guru kita yang mengalami kendala ketika mereka mau mendisiplinkan anak-anak, dan biasanya tentu berakhir dengan penjara gitu. Itu menjadi hal yang sangat menyedihkan untuk kita sebagai guru. Nah, ketika Ibu Eva dan guru penggerak hadir dengan segitiga restitusi ini, semoga banyak teman-teman yang akhirnya bisa mendalami dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada lagi guru-guru yang merasa harus tersakiti karena mendidik anak, dan tidak ada lagi anak-anak yang merasa tersakiti karena belajar. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu W untuk tanggapannya dan masukannya. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Pak Fekrianus.
Atau ingin memberikan tanggapan atau masukan dari pertanyaan teman-teman tadi atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Eva. Selamat sore buat kita semua. Saya mau memberikan pertanyaan. Mungkin bukan pertanyaan juga sih, tapi mungkin hal yang sudah pernah saya alami di sekolah saya, di mana saya sudah pernah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru di sekolah. Jadi semuanya itu dari penghukum sampai pada dari penghukum sampai ke manajer itu hampir sebagian besar guru itu pada penghukum. Nah, kira-kira hanya istilahnya saya juga biasanya kadang seperti itu juga, tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak, ada perubahan-perubahan yang saya lakukan di sekolah, yaitu yang awalnya saya sebagai seorang pemarah atau saat saya melihat anak-anak melakukan kesalahan, saya cepat emosi, saya cepat tensi karena mereka melakukan kesalahan. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, saya belum bisa sampai pada posisi kontrol guru yang terakhir atau yang disebut dengan manajer itu. Saya mungkin baru bisa sampai pada sisi teman atau pemantau itu. Jadi kira-kira kira-kira tips, maksudnya dari Bu Eva sendiri, kira-kira tips bagaimana supaya saya bisa sampai kepada titik pemantau itu, karena memang situasi di sekolah ini, ya kalau kita lihat namanya anak-anak di pinggiran kota dengan anak-anak di kota, itu memang mereka punya kelakuan itu memang berbeda-beda. Jadi memang terkadang kita omong terus menerus, tapi terkadang mereka tidak terlalu merespon apa yang kita dengar begitu. Jadi apakah mungkin karena saya punya kata-kata terlalu tinggi atau bagaimana, sehingga anak-anak itu terkadang tidak terlalu merespon baik begitu. Jadi ya ujung-ujung kembali kepada yang pertama, yaitu penghukum begitu. Jadi mungkin dari Ibu Eva sendiri kira-kira tips bagaimana supaya saya bisa sampai kepada titik kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Ya, mungkin seperti itu Bu Eva. Ya. Baik Pak Feki, terima kasih untuk pendapat dan masukannya dan pertanyaannya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Domingus sebagai pertanyaan pertama, yaitu mengenai kesepakatan kelas atau dengan keyakinan kelas. Nah, kalau menurut saya, tadi kan Pak Domingus bertanya, apakah dibuat per mata pelajaran atau tergantung guru di kelasnya begitu. Lalu mengenai proses pembuatannya bagaimana dan cara mengingatnya bagaimana. Nah, kalau menurut saya, kesepakatan kelas itu dibuat ketika kita menjadi guru di SMP, tentu kita mempunyai kelas banyak sebagai guru mata pelajaran. Kalau menurut saya, dibuat menurut guru mata pelajarannya saja begitu. Jadi biasanya memang saya buat kontrak belajar. Kalau yang lalu sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya biasanya membuat kontrak belajar dengan siswa apa yang harus kita lakukan selama pembelajaran ini begitu. Mengenai kontrak, mengenai tugas begitu, konsekuensinya bagaimana atau apa yang terjadi jika dia tidak ikut pelajaran begitu. Nah, setelah saya mengikuti guru penggerak, kontrak belajar yang saya lakukan itu mindsetnya berubah menjadi kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau menurut saya ketika kita sudah di SMP atau SMA, kita buat ketika kita masuk di kelas itu. Nah, biasanya kalau saya dibuat per semester. Jadi ketika akan melakukan pembelajaran di awal semester, saya akan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini akan saya diskusikan dengan murid dan kita sepakati begitu. Apa yang menjadi keyakinan di kelas kita. Lalu, cara mengingatnya, saya akan menuliskan keyakinan kelas itu di selembar karton, lalu menempelkannya di depan kelas. Jadi supaya anak-anak melihat dan mudah mengingat begitu. Jadi prosesnya mungkin seperti yang ada di slide, berupa pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif begitu. Nah, dari keyakinan kelas itu kita evaluasi lagi ketika semester berakhir, membuat lagi di semester 2, kita lihat keyakinan kelas di semester 1 masih berlaku atau tidak. Kira-kira ada yang mau direvisi atau tidak sesuai dengan kebutuhan kelas kita masing-masing. Tentu kelas misalkan kelas A dengan kelas B memiliki keyakinan kelas yang berbeda, sehingga kalau saya membuatnya per kelas sesuai dengan mata pelajaran yang kita akan begitu. Ketika saya jadi guru PKN di kelas 7A, saya membuat keyakinan kelas seperti ini.
ketika saya masuk di kelas 7B, keyakinan kelasnya pasti akan tentu akan berbeda karena saya menghadapi murid-murid yang berbeda lagi dari kelas 7A, begitu. Begitu untuk tanggapan saya kepada Pak Denny. Bagaimana Pak Denny? Ya. Baik, terima kasih Bu Eva. Mungkin terkait dengan pembuatan kesepakatan kelas, betul Ibu melaksanakan di awal semester dan juga di setiap kelas pasti berbeda. Nah, sekarang mungkin yang ini kira-kira di dalam membuat kesepakatan kelas itu caranya seperti apa yang Ibu laksanakan? Kalau saya memang selama ini saya pernah buat, ini saya berbagi. Saya minta pendapat dari masing-masing peserta didik. Saya meminta mereka untuk menuliskan di selembar kertas kira-kira apa yang mereka inginkan di dalam proses pembelajaran. Nah, saya dari situ saya memberikan gambaran dulu secara garis besarnya. Nah, seperti ini, misalnya tidak boleh bermain HP pada saat jam pembelajaran, tidak boleh keluar masuk kalau memang tidak ada yang keperluan yang ini, atau mungkin berdoa sebelum dan sesudah. Nah, saya memberikan garis besar seperti itu. Nanti mereka yang akan menuliskan di dalam selembar kertas itu, lalu saya kumpulkan. Setelah saya kumpulkan, lalu saya bacakan satu persatu, saya tulis di papan tulis. Lalu saya minta kira-kira mana yang kalian sepakati bersama. Lalu di situ saya mulai simpulkan, misalnya berapa poin, misalnya ada 4 atau 5. Lalu saya minta mereka tulis di lembar kulit buku yang paling ini depan itu, untuk mereka selalu ingat ketika saya masuk kelas. Saya minta mereka untuk melihat kembali catatan mereka dulu, kesepakatan kelas yang mereka pernah buat, lalu mereka lihat. Nah, di situ mereka akan menyadari bahwa selama proses pembelajaran ya inilah yang akan kita turuti, seperti itu. Mungkin atau ada tips lain barangkali dari Bu Eva untuk dibagikan kepada kita semua. Mungkin seperti itu, Bu Eva. Saya kembalikan. Ya, baik sekali Pak Domingus. Dalam hal ini mungkin Pak Feki ingin memberikan tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih. Kalau dari saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Denny, bahwa kesepakatan kelas itu apakah kita harus membuatnya sesuai dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Kalau seperti yang tadi sudah Pak sampaikan atau Ibu Eva sampaikan, bahwa menurut saya bisa juga kita identifikasi secara detail dari siswa-siswi, kita minta pendapat dari siswa-siswi. Tetapi menurut saya alangkah lebih bagusnya kita tidak bisa juga kita langsung seperti itu, tapi kalau bisa kita komunikasi dengan wali kelas juga. Kita komunikasi dengan wali kelas supaya apa? Supaya kesepakatan kelas yang sudah disampaikan oleh kita sebagai guru mata pelajaran, mereka jangan hanya tulis di belakang kertas saja, karena kan bisa saja mereka kalau kita yang dari kampung atau kita guru anak-anak yang di kampung itu, kadang mereka datang bilang, Pak, saya punya buku ada bahasa, Pak, saya punya buku tadi ada ketinggalan, di siapa punya ini tas. Jadi pokoknya banyak sekali alasan-alasan itu. Jadi sebaiknya mungkin kita bisa koordinasi dengan wali kelas tersebut. Jadi kita buat dalam, apakah mau buat dalam bentuk cetakan di banner kah, atau dalam bentuk karton kah, atau apa, intinya kita bisa tempelkan di dalam kelas itu. Jadi mungkin ada beberapa guru mata pelajaran yang ada, mungkin kalau kita sudah menerapkannya di sekolah, bisa ada beberapa guru mata pelajaran yang ada di situ, kita tempelkan semua di situ. Jadi mungkin mereka sudah saat guru mata pelajaran yang mana masuk, mereka sudah tahu bahwa oh ini kesepakatan kelas kita seperti ini. Kesepakatan kelas kita seperti ini. Jadi mungkin itu akan mungkin disimpulkan atau diambil secara garis besar oleh wali kelas bahwa oh ternyata memang selama ini ada siswa-siswi yang memang ada yang taat, atau ada yang memang mereka melakukan kesalahan-kesalahan atau bukan kesalahan sih, tapi mereka sudah sepakati apa yang wali kelas juga tidak kesulitan untuk menarik kesimpulan bahwa oh ternyata di kelas saya seperti ini, kondisi anak-anak seperti ini dengan situasi guru-guru yang berbeda-beda begitu. Jadi alangkah lebih bagusnya
mungkin sebagai pengingat saja di mereka punya buku catatan atau di buku catatan, tetapi sebagusnya tempel di kelas mereka masing-masing. Ya, jadi mungkin pendapat saya seperti itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Feki untuk tanggapannya. Saya setuju dengan Pak Domingus, dengan Pak Feki bahwa dalam proses pembentukannya memang baiknya kita pasangkan di depan kelas begitu. Jadi ketika kita masuk kelas, kita melihat kembali kesepakatan kelas yang kita lakukan. Oke, baik, untuk tanggapan yang kedua dari Ibu W, kendala dalam mendisiplinkan anak. Nah, biasanya berakibat dalam penjara. Orang tua tidak terima, kita kembali dilaporkan ke penjara, begitu misalkan. Nah, dalam mendisiplinkan anak ini menjadi tugas paling berat kita sebagai seorang pendidik, begitu. Jadi kalau menurut saya dalam segitiga restitusi ini pasti kita akan menemukan kendala, tapi kendala itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana sih kita dapat mengaplikasikan segitiga restitusi ini dalam pembelajaran membentuk budaya positif di sekolah, terutama dalam hal mendisiplinkan anak-anak didik kita. Ya tentu cara mendisiplinkan ini kita memberikan teladan kepada anak didik kita secara konsisten dan utuh. Jangan kita hanya omong suruh anak, tapi kita sendiri tidak melakukan hal tersebut begitu. Mungkin itu saja untuk tanggapan kepada Ibu W. Yang ketiga yaitu mengenai pertanyaan dari Pak Feki. Tips menjadi manajer dalam 5 posisi kontrol. Nah, ya, jujur saja, untuk menjadi posisi kontrol ini menurut saya sangat berat. Karena kita harus memahami betul situasi anak, bagaimana cara membuat anak ini tidak tidak memberontak begitu, posisi manajer. Nah, kalau tips saya, ya kita melakukan pendekatan, kita membuat dengan keyakinan kelas tadi, supaya kita meyakinkan anak tadi, ini loh yang harus kita lakukan begitu. Tentu tidak mudah, tapi kalau kita lakukan secara konsisten dan berulang pelan, pasti ini bukan hal yang mustahil begitu. Tapi memang ini masih sementara saya coba di posisi manajer ini, tentu sangat berat. Mengingat ya mungkin karakter anak sekarang kan sudah tentu berbeda antara di kota dengan di kampung begitu. Tapi ya tipsnya dari saya ya terus lakukan pendekatan kepada anak, terus memberikan teladan, memberikan contoh, terus mengingatkan anak didik untuk meyakinkan keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Bapak Ibu karena waktunya tinggal 5 menit lagi, bagaimana? Siap. Ada pertanyaan apa lagi? Ya Ibu Tabita, mungkin terakhir ya sebelum kita tutup.
Baik, terima kasih Ibu Tabita untuk tanggapan dan masukannya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang bersedia bergabung dalam aksi nyata saya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas, menjadikan bekal kita untuk membuat budaya positif di sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin sampai di sini saya bisa berbagi aksi nyata saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Marlin sebagai pengajar praktik saya dan kepada rekan-rekan semua yang tergabung dalam kegiatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat sore, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom. Om Swastiastu. Shalom. Terima kasih semuanya. Oh, boleh. Mungkin kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Oke. Kayaknya ada jaringan susah juga ini kayaknya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bersedia bergabung bersama aksi nyata saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Bye. Bye, Bro. Terima kasih Gusti, Pak Denny, Pak Feki, Bu Teo, Ibu We, Pak Sulis. Yo, ya besok mau presentasi itu apalah itu. Oke, siap. Tugas terlalu full. Sudah, dah. Dah, oke. Yo. Yuk.